modal di zaman sekarang. Kenapa? Karena bisnis kita cuman bisa bisnis. Kita bisnis hanya dengan modal laptop itu bisa. Kalau dulu saya ingat ya, kalau dulu saya merintis bisnis bisnis saya itu kalau jualan itu kan harus keluar kota teman-teman ya, harus keluar kota. Jadi saya harus bikin yang namanya jadwal ya, saya harus bikin yang namanya rute teman-teman ya. Jadi dari kota ini ke kota ini ya untuk jualan produk saya, istilahnya nyeles teman-teman ya, istilahnya nyeles. Terus tinggal di hotel itu hotel cari yang murah-murah ya, cari yang 100.000 teman-teman ya, 200.000 ya. Nah, muter. Jadi seminggu, 2 minggu tuh nggak pulang, teman-teman ya. Muter, muter, muter. Tapi sekarang enak, teman-teman. Saya cuma buka laptop, bisnis saya punya website, saya bikin landing page, saya iklankan di Google Ads ya. Orang di seluruh Indonesia itu ketik kata kunci. Jadi saya rajai kata kunci saya, biddingnya saya bagusin ya. SEO-nya saya bagusin. Jadi orang ketik kata kunci di Google, enter teman-teman. Itu masuk ke website saya. Jadi saya jualan kertas kasir ya. Saya ada kertasku.com ya. Kertas kasir itu seluruh Indonesia itu bisa telepon teman-teman, bisa kontak kita. Jadi saya bisa melayani pengiriman seluruh Indonesia. Omsetnya lebih bagus daripada saya kirim sales teman-teman. Jadi ini beruntung banget ya. Teman-teman yang setuju statement saya bahwa bisnis bisa dengan buka laptop aja, silakan komen di bawah. Bisnis, 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 teman-teman ya. Oke, bisnis, bisnis ya. Ini setuju ya dengan statement kita ya. Nah, kita belajar startup teman-teman ya. Startup Nomics in action ya. Gimana sih rahasia bangun startup itu lewat digital marketing, teman-teman ya. Gimana cara? Yang pertama, kita harus temukan problem, teman-teman ya. Temukan problem. Problemnya itu apa? Kenapa kok temukan problem? Ada peribahasa yang menarik ya dari Chinese ya, dari China, Weiji. Weiji itu apa? Danger. Danger sama dengan opportunity, teman-teman. Jadi ketika ada problem, itu sebenarnya ada kesempatan di sana. Ketika ada masalah, itu sebenarnya ada kesempatan di sana, teman-teman. Jadi temukan dulu problemnya apa. Ada orang yang kesusahan apa. Nah, kita kasih solusinya. Step yang kedua, bisnis kamu itu perlu eksis, teman-teman. Nah, di dunia internet. Jadi ketika teman-teman punya bisnis tapi nggak punya website, ya nggak punya sosmed, nggak masuk di marketplace, itu rugi banget, teman-teman. Kalau dulu buka cabang, ya, buka cabang di mall itu biayanya besar, teman-teman ya. Jadi sewanya itu bisa ratusan juta, langsung bayar 1 2 tahun di depan, teman-teman. Buka satu cabang di mall ini, buka cabang kedua di mall B, itu juga betul, biayanya ratusan juta sampai dengan miliaran. Tapi sekarang ini kita buka cabang itu murah, bahkan gratis, teman-teman. Kita bikin website paling 5 juta, udah jadi websitenya. Itu cabang pertama. Kita coba kita present kita luasin ya. Reach kita luasin. Kita buka cabang di Tokopedia, gratis teman-teman. Gratis, free. Buka cabang ketiga di Shopee, gratis. Buka cabang keempat di Instagram, gratis teman-teman. Nah, itu bedanya bisnis offline ya dengan bisnis online, teman-teman. Itu step 2 ya. Jadi kita harus punya eksis di tiap sosial media ya, di tiap marketplace. Yang ketiga, setelah kita buka, nah ini ya PR-nya adalah mendatangkan traffic. Silakan komen di bawah traffic ya. Traffic, 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 traffic ya. Kita harus datangkan traffic di lapak kita, di toko kita, teman-teman ya. Cara datangkan traffic, traffic ini penting supaya apa? Supaya orang tahu kalau kita jualan itu, teman-teman ya. Kalau kita buka toko tapi nggak ada yang datang ya percuma, teman-teman. Kayak kita anggapannya buka mall ya, tapi nggak ada yang datang di mall itu ya percuma, teman-teman. Jadi buka toko, PR selanjutnya adalah kita datangin traffic ya. Nah ini Bro Ilham, traffic ya. Nah, traffic ada macam-macam, ada yang organic traffic dan ada paid traffic. Organic traffic itu traffic gratis ya, teman-teman. Nah, traffic gratis bisa dengan apa? SEO ya. Bikin konten di Instagram, bikin konten di TikTok, bikin konten di Facebook. Bahkan saya punya tools ya. Gimana caranya, teman-teman? Bikin konten di Instagram otomatis keposting di Facebook, otomatis keposting di Twitter, otomatis keposting di media yang lain. Itu lebih bagus ya. Itu strategi distribusi, teman-teman. Distribusi konten. Bikin Google My Business. Ini Indonesianya Google Businessku, teman-teman. Nah, posting artikel di website. Ini kebetulan saya praktisi ya, karena saya digital marketing konsultan ya. Jadi kita punya bisnis upbrand.co.id dan surabayabrand.com. Jadi anggapannya saya memang di bidang ini ya teman-teman ya. Jadi kita praktisi. Kalau berbayar gimana? Kalau berbayar itu teman-teman bisa pakai search engine marketing ya, SEM ya. Termasuk Google Ads ya. Salah satunya Google Ads ya. Google Ads itu SEM teman-teman. Search engine marketing. Gimana caranya kita bikin website?
Website yang bagus, yang jelas, SEO-nya teroptimasi, lalu kita iklankan di Google Ads. Nah, Google Ads itu adalah SEM, berbayar ya. Tapi beda jauh ya, daripada kita hire sales untuk kelilingan, enak kita budgetnya kita fokuskan di SEM teman-teman, Google Ads ya. Seluruh Indonesia bisa masuk ke kita teman-teman. Endorse Telegram ya, ini contoh kasusnya ya, baru minggu ini bisnis saya ya, kosami.id, teman-teman bisa follow ya di Instagramnya, kosami.id itu hair tonic teman-teman. Jadi hair tonic untuk menumbuh rambut ya. Jadi bisnis saya juga ada hair silky silky hair serum ya. Hair serum supaya rambutnya bercahaya. Ya, cewek itu kan seneng ya. Nggak cuman kulitnya aja bercahaya tapi rambutnya bercahaya. Nah, ini untuk kalau hair tonicnya untuk rambutnya supaya cepat tumbuh. Kita barusan launching ya. Kita barusan launching new product. Itu kolaborasi termasuk dengan ini, Selebgram teman-teman. Selebgram Surabaya ya. Kalau teman-teman tahu namanya Bianca Safira ya. Jadi kita kita launching produk ya, launching produk sama selebgram, kita kolaborasi. Nah, ini salah satu contoh ya, traffic berbayar teman-teman. Kita mau untuk berbagi berbagi revenue, berbagi hasil teman-teman ya. Supaya Parisnya trafficnya datang lebih banyak teman-teman. Brand ambassador ya. Nah, brand ambassador, ads Instagram termasuk bisnis-bisnis saya ads-kan ya Instagramnya ya. Termasuk ini juga ya, kosami.id ini saya ads-kan ya. Facebook Ads, TikTok Ads itu berbayar ya, Twitter Ads, Tokopedia Ads ya, Shopee Ads. Banyak juga klien-klien itu yang juga kita handle supaya apa Tokopedia gimana caranya juara satu. Nah, itu ya. Shopee Ads juara satu. Jadi memang kita ini ya, media buying ya. Jadi media buying itu maksudnya teman-teman punya bisnis, gimana caranya bisnisnya itu bisa di review, diulas oleh media-media di seluruh Indonesia ya. Masuk di Kompas, masuk di Detik, masuk di CNBC. Jadi orang ketik produknya teman-teman itu munculnya bagus semua teman-teman. Nah, itu namanya media buying ya. Jadi media itu dibeli teman-teman ya, media buying istilahnya. SMS marketing ini kalau kita masuk ke PTC ya, misalnya ke mall, salah satu mall, maksudnya yang dekat ini sini kan Pakuwon Mall ya. Itu kita dapat SMS teman-teman. Pernah nggak teman-teman merasa seperti itu? Yang pernah dapat SMS waktu masuk ke mall, silakan komen di bawah SMS, 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 SMS ya. Nah, salah satu bisnis saya itu saya juga SMS marketing teman-teman. Jadi datang ke mall itu dapat SMS teman-teman. Nah, jadi ini cukup efektif ya. Jadi orang datang itu langsung diingetin ya. Lalu email marketing ya. Step keempat itu kita jalin relasi. Ya, jadi customer sama customer itu kita percaya bahwa satu customer itu kalau bisa jadi customer seumur hidup. Ada customer-customer saya ya, sebagian customer sama-sama dia beli bisnis A di saya ya. Jadi dia beli produk di bisnis A di saya. Itu dia bisa jadi customer-customer untuk bisnis saya yang lain, teman-teman. Jadi mindset-nya seperti ini. Kalau kita punya bisnis, satu customer, walaupun mungkin dia nggak beli sekarang, itu kita follow up terus. Ya jangan tiap hari di follow up ya. Paling nggak ya sebulan sekali ya di follow up. Sebulan sekali di follow up, sebulan sekali di follow up. Supaya bisa jadi customer seumur hidup, teman-teman. Lifetime customer. Dan ini saya ngomong by data. Kenapa? Ini datanya, teman-teman ya. Ini customer, ini customer, number of customer. Yang di sini time ya, waktu ya. Sebelah kanan ini waktu ya. Jadi rata-rata dari customer kita, dari database customer kita, itu 20% itu enggak ini ya, non profit ya, non profitable. 60% itu profitable, teman-teman. 20% very very profitable ya. Ya, kalau misalnya teman-teman belajar hukum Pareto ya, hukum Pareto 20%-nya itu ini very profitable, teman-teman. Ya, betul ya. Ini Bro Saiman ya, customer royalty betul. Jadi satu customer itu seumur hidup, teman-teman. Jadi dipelihara terus ya, jangan dimusuhi, jangan males untuk follow up. 90% bisnis itu males untuk follow up. Padahal omset terbesar itu dari repeat order, teman-teman. Kalau bisnisnya teman-teman terus-menerus cari customer baru, wah, itu hati-hati, teman-teman. Bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dari repeat order, teman-teman. Ya. Nah, ini ya, kuncinya di sini, teman-teman. Itulah kenapa saya termasuk yang mempopulerkan istilah list building ya. Gimana caranya? Itu kalau customer masuk itu database-nya dipelihara, dicatat nomor WA-nya teman-teman dari kota mana dicatat dan dirawat terus-menerus teman-teman. Setuju teman-teman? Yang setuju silahkan komen di bawah building 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 building.